Selamat malam jemaat Tuhan Yesus Kristus. Pelayan firman ibadah malam ini adalah Penatua AJ Watimena Ruhebre. Jemaat dipersilahkan saat teduh. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, sembah dan muliakan Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Bapa, kami diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama keluarga kami untuk beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau mau hadir dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami memperoleh hikmat daripadamu untuk menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Marilah Bapa, hadirlah dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5 secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalan.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman. Tapi sebelum kita membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa di Kau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan hari ini Tuhan, di malam hari ini Bapa, kami diperkenankan untuk mendengar, untuk membaca firman-Mu. Firman yang menjadi pelita bagi kami dan pegangan bagi jalan kami. Bapa, kiranya firman yang akan kami dengar sebentar nanti, firman yang akan kami baca, tuntunlah kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan terutama kami dimampukan untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Mampukan hamba Bapa, agar firman yang disampaikan, firman yang berasal daripada-Mu Bapa, dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Mika. Kitab Mika 7 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, doa minta belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihat dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepada-Mu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, selamat malam. Selamat beribadah pada malam hari ini. Kita beribadah pada malam hari ini melalui ibadah daring dan puji syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Nya. Perikop pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mika 7 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20 dengan topik siapakah Allah seperti Engkau?
Apabila kita melihat dan membaca kitab Mika ini dari awal hingga akhir, maka kita akan melihat bahwa di dalam kitab Mika ini adalah suatu kitab nubuatan, kitab yang terdiri dari dua hal, yaitu adanya penghukuman kepada Israel dan Yehuda, dan adanya restorasi atau pemulihan dan pengampunan dosa. Kitab Mika ini adalah ditulis oleh Mika di zaman Raja Yehuda, Ahaz, Hizkia. Mika adalah sejaman dengan Nabi Yesaya, dan Mika ini berasal dari Morsian Gad, suatu daerah yang subur yang terletak di 40 km dari sebelah barat Yerusalem. Dalam nubuatan ini terdapat peristiwa penyerbuan terhadap Asyur yang menyebabkan kejatuhan Yerusalem ke tangan Asyur. Itu dapat kita lihat dalam Mika 7 ayat 12, dan Yerusalem yang jatuh ke tangan Babel. Ini adalah cerita Mika, kisah Mika tentang kehancuran daripada bangsa Israel di zaman Asyur dan di zaman kerajaan Babel, di mana mereka jatuh ke tangan Babel. Mika yang melayani selama masa krisis yang ditinggalkan Asyur melihat terjadi berbagai banyak kehancuran dan pembuangan di kerajaan utara Israel. Masa ini penuh dengan masa ketakutan, kekhawatiran, adanya kejahatan yang dibuat oleh rakyat dan bangsa pada saat itu adanya korupsi, adanya kolusi, adanya kepura-puraan, dan berbagai kejahatan yang diterapkan oleh raja maupun oleh rakyat yang membawa penderitaan bagi orang miskin. Banyak tuan tanah yang merampas hak-hak daripada miskin. Penyelewengan hukum, ritual peribadatan tidak sungguh-sungguh, yang menurut Mika perlakuan ini bertentangan dan berlawanan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat terkasih, apa arti kata dari Mika? Arti kata Mika adalah siapakah Allah seperti engkau? Suatu kalimat yang tidak perlu dijawab karena tidak ada Allah yang lain selain Allah Israel. Allah yang mengampuni dosanya, Allah yang tidak pernah menahan murkanya walau telah dihianati, umatnya yang telah memberontak terhadapnya, tapi Allah yang penuh pengasihan, Allah yang mau mengampuni, dan Allah yang mau memulihkan dan memberkati mereka. Isi kitab Mika ini mencerminkan arti kata Mika yang terungkap dari struktur kitab Mika ini, itu tentang hukuman atas Israel, berita harapan akan umat Allah. Pasal 6, Tuhan menggugat umat Israel di pengadilan karena dosa mereka. Dan pada pasal 7, bagian akhir dari kitab Mika ini, Tuhan mengampuni umatnya yang mengaku dan bertobat kepadanya. Jemaat kekasih Tuhan, perikop pembacaan firman kita yang terdapat dalam pasal 7 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20 merupakan bagian penutup yang merupakan nyanyian sekalian doa yang di dalamnya terkandung pengharapan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan mau menerima kembali umatnya yang telah berdosa, umatnya yang telah berontak terhadapnya, dan umatnya yang mau bertobat akibat dosa-dosa yang telah mereka perbuat.
Pengharapan itu merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan, dan terdapat dua keyakinan, yaitu Tuhan adalah adil, Dia pasti akan menghukum kita setimpal dengan dosa kita, dan Dia tidak membiarkan orang yang luput daripada dosa. Yang kedua, bahwa Tuhan adalah baik dan setia, penuh belas kasihan. Ia sanggup memulihkan, Ia sanggup mengampuni, menguatkan umatnya. Akan tetapi jika umatnya mau bertobat dan setia kembali kepada Tuhan, kapan dan dalam kondisi apapun, selalu ada harapan bagi umat yang telah berdosa dan umat yang menderita akibat dosa yang diperbuat. Dalam Mika 7 ayat 14 sampai dengan ayat 17 ini isinya berupa doa, jawaban Tuhan, respon dari umatnya, dan permohonan ampun pada Allah melalui doa. Dalam ayatnya yang ke-14 hingga ayat 15, bentuknya menyerupai mazmur yang di dalamnya terdapat suatu permohonan supaya Tuhan bertindak sebagai gembala yang penuh kasih. Kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-14, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan di rumput Basan dan di Gilead. Dalam ayat ini mau memberitakan bahwa memberitahukan bahwa ini adalah suatu keagungan bagi Tuhan kepada Allah dalam bentuk doa dan harapan bahwa Dialah Allah yang mengembalakan umat Israel. Jadi umat Israel yang sudah terpuruk menderita akibat di pembuangan ini, tidak ada pemimpin yang diharapkan yang dapat memulihkan mereka. Mereka akan senantiasa menderita dan akibat dosa yang mereka perbuat. Untuk itulah di dalam kitab Mika ini, Mika diutus agar bagaimana untuk menyelamatkan umat Israel ini dan mereka bisa dipulihkan dari dosa sehingga mereka bisa diselamatkan. Di dalam ayat 14 ini, nyanyian daripada doa dan nyanyian daripada Musa menyatakan bahwa Tuhanlah ada gembalaku. Gembalakanlah umatmu. Tuhan adalah gembala. Gembala terhadap umatnya. Dan umatnya itu digambarkan dengan domba-dombanya. Tuhan yang berperan sebagai gembala. Gembala yang menggiring umatnya dengan tongkat yang ada padanya. Tongkat ini melambangkan sebagai perlindungan dan perlindungan terhadap musuh-musuh mereka. Apabila domba-domba itu diganggu oleh musuh, maka tongkat ini sebagai lambang untuk melindungi umatnya, lambang untuk menghalau musuhnya. Diberitakan di sini juga bahwa Tuhan diharapkan dapat menggiring kambing domba miliknya sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan, dan biarlah mereka makan rumput dan di Basan dan di Gilead. Jadi mereka mengharapkan, Mika mengharapkan bahwa Tuhan dapat berperan sebagai gembala, di mana bisa menghantar, menggiring umatnya, menggiring gembalanya untuk menuju kepada daerah yang subur. Gilead dan Basan ini adalah suatu daerah yang subur, suatu daerah yang tanahnya dikenal sangat subur, dan diharapkan bahwa Tuhan menggiring mereka ke tanah yang subur sehingga mereka memperoleh berkat, mereka memperoleh makanan, dan
di situ dijelaskan juga dalam ayat ini bahwa yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Di tengah rimba itu terdapat kebun buah-buahan. Berarti bahwa di tengah rimba itu ada makanan buah-buahan yang dapat melimpahkan berkat dan dapat memberikan makanan bagi umatnya sehingga umatnya tidak kelaparan. Itulah nyanyian dan doa daripada Mika yang terdapat pada ayatnya yang ke-14. Pada ayatnya yang ke-15 dan ayatnya ke-16 kita bisa melihat bahwa seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Jadi bangsa Israel yang jatuh ke dalam penderitaan akibat dari dosa mereka jatuh di dalam pembuangan di Babel, mengalami penderitaan, bahkan mereka dipermalukan oleh musuh, mereka ditindas. Oleh karena itu Mika menyatakan dalam ayatnya yang ke-15, seperti engkau keluar dari Mesir, perlihatlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Mereka memohon dan meminta, Tuhan tunjukkan keajaiban ketika mereka keluar dari Mesir, di mana Tuhan melindungi mereka. Tuhan menolong mereka dengan keajaiban-keajaiban yang begitu dahsyat. Mereka mengharapkan keajaiban-keajaiban itu juga dapat terjadi pada masa itu, sehingga mereka bisa diselamatkan. Dan mereka, lawan-lawan mereka pada ayat 16, biarlah bangsa-bangsa mereka melihat dan merasa malu dengan keajaiban-keajaiban dan kedahsyatan-kedahsyatan yang Tuhan lakukan, maka bangsa-bangsa itu akan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Jadi menutup mulutnya dengan tangan dan telinga menjadi tuli, artinya mereka akan diam. Mereka akan diam dan malu dan heran atas keperkasaan Tuhan dan kehebatan Allah Israel. Dalam ayatnya yang ke-17 semakin memberikan penggambaran bahwa dengan keperkasaan dan kehebatan Tuhan, maka mereka akan tunduk menjilat seperti ular. Biarlah mereka menjilat seperti ular dan binatang menjalar di bumi. Menjilat debu menunjukkan pada tradisi ketika musuh dikalahkan, mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah, sehingga dikatakan di situ menjilat debu. Menjilat debu di sini artinya sujud menyembah atas keperkasaan Allah, atas kedahsyatan Allah yang Allah tunjukkan pada saat itu. Ular dimaknai di sini artinya adalah musuh. Musuh mereka. Jadi ular dimaknai sebagai musuh. Bangsa-bangsa yang kalah akan menerima kekalahan tanpa syarat. Gentar dan takut akan perbuatan Allah Israel yang begitu dahsyat. Bangsa yang akan kalah akan menerima kekalahan tanpa syarat dan mereka gentar serta takut akan kedahsyatan Tuhan. Di sini mereka memohon Tuhan untuk menunjukkan kedahsyatannya sehingga bangsa-bangsa itu merasa malu. Bangsa-bangsa itu merasa tunduk kepada Allah mereka. Karena Allah Israel adalah Allah yang dahsyat, Allah dahsyat yang mampu menunjukkan keajaiban-keajaiban, Allah yang dahsyat yang mampu menghancurkan lawan-lawannya. Inilah bukti bahwa Allah sanggup membungkam dan menggetarkan musuh-musuhnya. Kita bisa melihat lagi ke dalam ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20 berupa nyanyian pujian sekaligus pengakuan dan doa minta belas kasihan. Pada ayat 18 ini adalah suatu pengakuan iman bangsa Israel. Siapakah Allah seperti engkau? Tuhan mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran, yang bertahan dalam murka dan berkenan kepada kasih setianya. Ini merupakan ciri Allah yang membedakan dengan yang lain,
yang mampu mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran, dan sanggup bertahan dalam murka yang berkenan kepada kasih setianya. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Mengasihi, walaupun dia telah dikhianati, walaupun bangsanya telah diberontak, tetapi Tuhan Maha Pengasih. Dia mau mengampuni dan mau memaafkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umatnya, apalagi apabila umatnya itu mau bertobat dan mau berbuat baik seturut dengan kehendaknya. Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan sekaligus dosa mereka begitu besar berupa pemberontakan kepada Allah, tetapi Ia mau mengampuni dan memaafkan pelanggaran mereka. Itulah ciri dari Allah. Allah, siapakah engkau? Sini dikatakan, siapakah Allah seperti engkau? Yaitu tidak ada Allah lain seperti Allah Israel, Allah yang Maha Pengampuni, Allah yang mampu mengampuni dosa mereka, Allah yang dapat menghukum, dan Allah yang penuh kasih, Allah yang tiada tandingannya. Allah itulah Allah Israel, sehingga Mika menyatakan, siapakah engkau Allah? Siapakah Allah seperti engkau? Tidak ada yang Allah lain selain engkau. Allah yang penuh pengampunan, Allah yang mengampuni, Allah yang mau mengasihi umatnya walaupun umatnya telah berdosa. Pada ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20 merupakan ayat penutup dan doa permohonan daripada umatnya. Kiranya Tuhan mau mengasihi dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam ungkapan ini tergantung makna, kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka, yaitu dengan ungkapan menghapus kesalahan kita, melempar dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut, atau dalam bahasa perjanjian baru, untuk menjadi manusia baru. Allah melempar dosa umatnya ke dalam tubir laut, dan dosa tidak akan jadi penghalang antara Allah dengan umatnya. Dosa-dosa Israel dihilangkan sama sekali. Betapa dahsyatnya Allah kita, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat 20, Mika mengakhiri doa pujian bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel, akan dikabulkan. Suatu kebenaran akan janji Allah yang diungkapkan dengan sumpah Abraham. Karena itu Allah akan terus memberkati Abraham dan keturunannya, yaitu Yakub dan Israel sampai selama-lamanya. Bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya binasa. Allah tidak akan membiarkan umatnya jatuh ke dalam dosa. Allah tidak akan membiarkan umatnya dihancurkan oleh bangsa-bangsa musuhnya. Maka Allah akan mengampuni mereka. Allah akan mengampuni mereka. Allah akan menebus dosa mereka, Allah akan memulihkan mereka, dan Allah akan memberkati mereka seperti janji Allah kepada Abraham, sumpah kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Yakub dan Israel, memberkati keturunannya sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih, melihat pembahasan daripada ayat-ayat tadi, perikop ini memberi makna yang sangat baik. Bangsa Israel terpuruk dan menderita adalah karena ulah dan dosa mereka sendiri. Berbuat jahat dan tidak taat kepada perintah Allah, sebagai akibatnya Allah membuang mereka ke Babel. Dalam penderitaan mereka, Allah menghadirkan Mika yang penuh tanggung jawab dan bijaksana menyampaikan kabar akan penderitaan dan penghukuman Allah yang Allah lakukan bagi Israel. Tetapi Mika juga mengabarkan akan pemulihan yang akan Allah lakukan. Mika bertugas untuk memohon belas kasihan dari Allah melalui doa dan pujian. Jadi di dalam kitab ini, di dalam kitab Mika ini, Mikalah yang diberikan tugas untuk memohon belas kasihan, memohon kebelas kasihan dari Allah melalui doa dan pujian. Di dalam kitab Mika ini adalah doa dan pujian. Doa bagaimana Tuhan mau menyelamatkan bangsa
Israel, dan puji-pujian kepada Tuhan, karena Tuhan adalah dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengampuni kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup untuk menunjukkan kuasanya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Perikop ini juga sebagai pengingat, teguran sekaligus dorongan bagi kita semua bahwa kita harus berhati-hati kepada dosa. Kita berhati-hati dengan dosa, karena dosa kita ini kita bisa dihukum dan hancur hidup kita. Tetapi kita diingatkan juga ketika dalam penderitaan dan mengalami penghukuman dari Tuhan, ingat bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang Maha Pengasih. Kita jatuh ke dalam dosa, tapi apabila kita bertobat, maka Tuhan yang akan Maha Pengasih akan menolong, dan Tuhan akan mengampuni kita sehingga kita akan dipulihkan. Di era pandemi COVID-19 ini juga kita tidak tahu apa penyebabnya. Ya, kita bisa belajar dari peristiwa ini bahwa dengan wabah pandemi COVID-19 ini, kita dapat belajar bahwa apakah ini merupakan penghukuman Tuhan bagi kita. Karena di era pandemi ini, yang tadinya kita bisa sibuk bekerja, mencari uang, mencari nafkah, mencari prestasi dan sebagainya, kita harus diam di rumah, kita harus bekerja dari rumah, dan kita dekat dengan anak-anak dan keluarga. Ya. Karena COVID ini juga, maka kita diajarkan bagaimana kita diam di rumah. Kita memohon perlindungan Tuhan agar kita tidak terjangkit dari wabah COVID-19, agar kita dan keluarga kita diselamatkan. Kita semakin meningkatkan iman kita. Kita semakin meningkatkan kedekatan kita di antara keluarga kita. Untuk gereja juga kita bisa melihat bahwa di era COVID-19 ini, di wabah COVID-19 ini, kita lihat gereja-gereja yang megah, tapi jemaatnya tidak dapat beribadah. Kita membangun gereja-gereja yang begitu megah, tapi tidak berisi jemaat. Kita harus beribadah daring. Ini menandakan bahwa apakah ini peringatan dari Tuhan agar kita semua dapat memperbaiki hidup kita. Dan gereja itu bukan berarti bahwa kehadiran kita di gereja, tapi adalah hati kita. Hati kita diperbaharui, dan gereja itu adalah kita. Hati kita yang diperbaharui, sehingga kita bisa melihat gereja-gereja megah semua ditutup. Kita tidak bisa beribadah pada masa COVID-19 ini. Para pelayan firman, pendeta-pendeta yang kita bisa melihat, pendeta-pendeta besar ya, pendeta-pendeta yang melayani di KKR, ya, yang biasanya melayani dalam umat yang begitu besar, mendapat bayaran yang begitu besar. Di era pandemi sekarang ini, mereka hanya bisa melayani jemaat. Mereka tidak mendapatkan hasil, atau mereka tidak dapat dibayar. Tidak dengan KKR, dengan ibadah-ibadah di mana-mana. Ini sebagai peringatan juga mungkin bagi para pelayan Tuhan bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Janganlah kita mencari di luar Tuhan yang melebihi kehendak daripada Tuhan. Lebih banyak mencari keuangan, mencari uang, mencari rezeki. Mungkin saja ada para pelayan firman yang sudah sangat terkenal. Mereka karena mendapat bayaran-bayaran yang dahsyat, sehingga mereka melupakan jemaat. Dan terjadi pada saat ini bagaimana
KKR maupun ibadah-ibadah itu yang memanggil pendeta untuk dibayar dan sebagainya dengan pembayaran-pembayaran yang dahsyat, itu sudah tidak ada lagi. Kebanyakan adalah ibadah-ibadah yang dilakukan secara daring. Ini juga kita tidak tahu merupakan peringatan dari Tuhan kepada kita agar kita kembali kepada Tuhan, kita melayani jemaat dengan hati, melayani jemaat dengan baik. Ibu-ibu rumah tangga harus juga di rumah. Kaum perempuan harus di rumah semua. Sudah tidak ada lagi perkumpulan-perkumpulan berkumpul dan sebagainya. Kita semua harus di rumah beribadah, memuji Tuhan, mengawasi anak-anak yang yang sekolah daring, semakin menambah beban bagi kita semua. Kadang di dalam situasi seperti ini bisa terjadi konflik ya, karena ibu-ibu harus menambah beban para ibu melihat anak-anak, mengawasi anak-anak, apalagi kalau ada terdampak masalah pekerjaan, PHK dan sebagainya, menambah beban bagi para ibu sehingga dapat memicu emosi, dapat memicu terjadinya perkelahian yang berakibat tidak baik, dan setan bisa berperan di sini menghancurkan keluarga di sini. Oleh karena itu di tengah era wabah pandemi 19 ini juga merupakan suatu peringatan Tuhan bagi kita, di mana kalau kita membaca kitab Mika tadi, kita lihat bagaimana Tuhan menghancurkan bangsa Israel, umatnya, akibat dosa mereka, akibat dosa yang dibuat oleh mereka, kehancuran bagi mereka. Maka di era pandemi ini juga kita tidak tahu apakah juga ini adalah suatu hukuman bagi kita, di mana kita banyak berbuat dosa atau kita tidak setia, kita melaksanakan ibadah-ibadah hanya ritual, kita lebih mementingkan dan mengejar ke hal-hal yang duniawi sehingga kita lupa akan ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan, bakti kita kepada Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu jemaat sekalian, marilah kita melihat peristiwa atau wabah COVID-19 ini sebagai teguran dari Tuhan, dan kita semakin mempertebal iman kita. Dan apabila memang ada hal-hal yang kita buat yang bertentangan dengan Tuhan, maka marilah kita bertobat, kita memohon ampun kepada Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Karena dosa kita bisa dihukum dan kita bisa hancur hidupnya. Tetapi kita diingatkan juga ketika dalam penderitaan dan mengalami penghukuman dari Tuhan, ingat bahwa kita masih mempunyai Tuhan Yesus yang Maha Pengasih. Kita sering berbuat dosa tanpa kita sadari, tidak taat akan firman-Nya. Tapi kita yakin dan kita percaya bahwa apabila kita mau bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Jemaat terkasih, Tuhan kita itu setia. Apabila kita telah melanggar kehendak-Nya, sadarilah dan berdoalah, dan datang padanya mohon ampun dan cepat berbalik kepadanya. Dan rasakan pengampunan dan kasih dari-Nya yang luar biasa besar, dan yang akan membuat semua orang mengerti akan kebaikan dan kesetiaan-Nya. Terkadang kita tidak selalu setia, tetapi Tuhan tetap setia dan menolong, membantu kita semua, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, kasihilah dan cintailah Dia. Berusahalah berbuat yang terbaik dalam hidup kita dan setia melakukan firman-Nya. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia, penuh kasih dari dahulu sampai sekarang, dan tidak akan pernah berubah kasih setia-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa Dikau di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami dapat beribadah pada saat ini, walaupun dalam suasana virtual. Dan kami tidak bisa saling menatap satu sama lain. Tapi puji syukur kami naikkan Tuhan, karena dalam suasana dan kondisi sesulit apapun, Tuhan masih berkenan dan akan tetap hadir bersama-sama dengan kami, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Bapa yang kekal kudus, terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang sangat mengasihi, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat dengan segala pertolongan bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami dan keluarga kami diberi kesehatan, kekuatan, dan berkat, sehingga dapat menikmati hari-hari yang Engkau berikan bagi kami, dan dapat melakukan segala aktivitas sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang kekal kudus, terima kasih Bapa atas firman yang begitu indah yang telah kami dengar. Kami mohon kiranya Tuhan mau membantu kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar memampukan kami untuk dapat selalu taat, setia, dan takut akan Tuhan. Kirimkan Roh-Mu yang kudus untuk hadir setiap saat di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, agar kami memperoleh keselamatan dan damai sejahtera seperti janji-Mu bagi keturunan kami, keturunan Abraham dan Yakub, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, menolong, melepaskan kami dari kehancuran akibat dosa kami. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, kiranya Tuhan mau memakai kami untuk memberitakan Injil-Mu bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu, melalui tingkah laku kami yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan Bapa yang kekal kudus, pada saat ini juga kami mau mendoakan jemaat-jemaat kami yang sakit atau yang sedang berada dalam pemulihan, sakit karena penyakit yang diderita, atau sakit akibat wabah COVID-19 yang sedang terbaring di rumah sakit atau dalam masa isoma. Dalam nama Tuhan Yesus Tabib yang agung, kiranya Tuhan mau memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, kesabaran, dan keyakinan yang sungguh akan kebesaran-Mu di dalam setiap pergumulan mereka yang sakit. Jamalah tangan-tangan dokter dan para medis yang mengobati mereka yang sakit, agar mereka bisa dipulihkan dan disembuhkan untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala, bekerja dan menjalankan aktivitas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga mereka. Kasihanilah kami Bapa. Kami menyerahkan jemaat-jemaat kami yang sakit atau yang sedang terpapar COVID-19 ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga kiranya mau melindungi kami semua, menjauhkan kami dari sakit dan penyakit, dan juga mau melindungi kami dari wabah COVID-19. Kami percaya dan yakin akan kuasa-Mu, karena semua kesehatan dan nafas kehidupan adalah dalam genggaman tangan-Mu. Bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami duka akibat ditinggalkan oleh orang-orang terkasih karena sakit atau korban wabah COVID-19, Bapa kiranya mau memberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan penghiburan bahwa apa yang terjadi ada maksud baik di balik semua itu. Dan Tuhan akan tetap setia dan menolong mereka dan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami juga mau mendoakan orang-orang tua kami,
oma, opa, lansia, janda, duda, dan orang-orang yang berkekurangan, anak yatim dan yatim piatu. Semoga Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, dan pengharapan agar mereka senantiasa percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan sebagai sumber hidup dan kekuatan mereka. Jadikanlah gereja sebagai saluran berkat bagi mereka yang memerlukan pertolongan dan berkat Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sedang belajar atau telah selesai melaksanakan ujian, baik di tingkat SD, SMP, SMA, atau di bangku kuliah, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan mau menuntun mereka dan menolong mereka, agar mereka dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan dan pelajaran di bangku sekolah atau bangku kuliah. Bimbing dan tuntunlah mereka, agar mereka senantiasa tekun, rajin belajar, dan dimampukan serta diberkati intelijensianya, agar nanti ke depan mereka dapat memperoleh hasil yang terbaik atas kerja keras dan ketekunan mereka. Dan semoga Tuhan mau gerakkan hati mereka, agar senantiasa mereka tidak hanya mengandalkan intelijensia mereka, tetapi juga mengandalkan Tuhan dalam segala perjuangan dan belajar mereka di bangku sekolah atau bangku perkuliahan. Kami memohon belas kasihan-Mu Bapa, berkatilah anak-anak kami. Kami juga mau mendoakan kami dengan segala aktivitas pekerjaan maupun usaha-usaha kami di tengah pandemi COVID-19. Berkatilah kami Tuhan dalam pekerjaan kami maupun usaha-usaha kami untuk mencukupkan ekonomi keluarga kami. Bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak COVID-19, yang di PHK atau kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin kehilangan orang-orang pencari nafkah keluarga, Tuhan kami mohon berkatilah dan berikanlah jalan keluar bagi kami. Berikanlah jalan keluar bagi kami Bapa. Lalu Tuhan, kuatkanlah dan yakinkanlah mereka agar mereka senantiasa mau mengandalkan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan dan solusi yang terbaik akibat peristiwa-peristiwa duka yang mereka alami. Seluruh pelayan Tuhan di jemaat kami, dari Ketua Majelis, Pak Yob Makienggung, dan para pendeta jemaat, beserta semua keluarga, kami doakan Tuhan senantiasa mau memakai mereka, agar kehadiran mereka di tengah-tengah kami dapat memberikan kekuatan iman dan berkat yang dapat membawa berkat dan damai sejahtera bagi kami semua. Lindungi, berkati, dan berikanlah keselamatan, kesehatan, serta jauhkanlah mereka dari mara bahaya bahkan maut sekalipun bagi mereka dan keluarga mereka. Bapa yang kekal kudus, bagi para presbiter, diakin, penatua, beserta keluarga, pengurus ke-6 Pelkat, kami doakan, semoga Tuhan berkati kami semua dalam tugas dan pelayanan kami kepada Tuhan, agar kehadiran kami dalam melayani dapat membawa berkat dan damai sejahtera bagi jemaat. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, para pemimpin negara yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya berkati mereka, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dapat melakukan tugas dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati, serta takut akan Tuhan yang telah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada mereka. Berilah kemampuan kesabaran bagi para pemimpin bangsa ini dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Tuntun mereka Bapa, agar mereka dapat menyelesaikan semua persoalan akibat pandemi ini Bapa, dan kiranya dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab yang diberikan melalui mereka, Tuhan dapat menolong kami bangsa Indonesia agar dapat menyelesaikan persoalan wabah COVID-19 ini dan kami dapat beraktivitas normal kembali. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Bapa yang kekal kudus, tolonglah kami Bapa. Enyahkanlah pandemi COVID-19 ini dari bumi Indonesia, bahkan seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu. Dan Tuhan Bapa yang kekal kudus, mengakhiri doa ini Tuhan, untuk menyempurnakan doa ini Tuhan, kami mengalaskan doa ini Tuhan, dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16 yang mengatakan, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Engkau layak kami agungkan, karena kasih-Mu tiada berkesudahan dinyatakan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, teruslah berjalan dengan pengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya.
jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.